Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kami harapkan sehat semua ya, dan selalu bersukacita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita semua yang telah ditebusnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur ketika pada hari ini, hari yang Tuhan khususkan bagi kami untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pimpinan Roh Kudus menyertai, membimbing kami semuanya, sehingga kami selalu mengucap syukur dan melanjutkannya dengan bersaksi atas segala berkat penyertaan Tuhan yang telah kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Bagi yang sudah tahu membaca, dibuka Alkitabnya, dan yang belum bisa membaca, minta bantuan dari papa mamanya untuk mengajari membaca. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang pertama, pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Mari adik-adik semua dengarkan dan saya akan membacakannya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian ya adik-adik semua, firman yang telah kita bacakan secara bersama-sama. Nah, adik-adik semua, saya mau bertanya, kenapa ya kita mengikuti kebaktian hari ini? Padahal hari ini bukan hari Minggu, tetapi hari Kamis. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu jawabannya? Ya, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini adalah hari spesial, hari yang khusus bagi umat Kristen, di mana setelah Yesus bangkit dari kematian 40 hari ya,
setelah kebangkitannya, Yesus akan naik ke surga. Tentunya, bagi adik-adik dan anak-anak kami semua, mengapa Yesus naik ke surga? Jawabannya yang pasti, karena Yesus berasal dari surga. Rumah Yesus ada di surga. Jadi ketika dia berada di dunia ini, dia adalah yang diutus. Secara umum disimpulkan pelayanannya untuk memberi kehidupan dan keselamatan bagi saya dan bagi adik-adik semua. Sehingga kita bisa kembali juga nantinya ke rumah Bapa yang telah ditetapkan bagi semua orang percaya. Nah, adik-adik semua, karena ini hari yang spesial, hari memperingati naiknya Tuhan Yesus ke surga, bisa juga kita membandingkan ya, ketika adik-adik bermain di sekitaran rumah, bersama-sama dengan teman-temannya, pada saat waktunya tiba yang telah ditetapkan oleh papa mama kita, saudara-saudara, kakak dan abang kita barangkali, kita harus juga balik pulang ke rumah. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika waktunya telah tiba, pekerjaannya telah selesai, yang telah diberikan bagi dia, yang diutus ke dunia ini oleh Bapaknya di sorga, dia juga pulang. Dia juga kembali ke rumah atau ke tempat asalnya, yaitu surga. Nah, tentunya ini menjadi sukacita bagi kita semua adik-adik. Kenapa ya menjadi sukacita? Biasanya kan saat ini prosesnya dalam firman Tuhan yang telah kita baca, saat Yesus terangkat ke surga, murid-murid tercengang melihat ke atas. Kenapa kami ditinggalkan? Ya biasanya kalau perpisahan, kita sedih ya. Apalagi selama ini bekerja, berjalan bersama, tertawa bersama juga, makan bersama, tiba-tiba berpisah. Biasanya mendatangkan kesedihan. Tapi pada hari spesial, hari khusus hari ini, nantinya memang murid-murid sedikit bersedih. Atau ada unsur kecewa dikit. Kenapa Tuhan yang kami idolakan selama ini meninggalkan kami? Siapa yang menjadi guru kami? Siapa yang mengajari kami? Siapa yang membimbing kami? Tapi Tuhan Yesus dalam peristiwa kenaikannya ke surga, Dia juga memberi penguatan. Dia memberi jaminan. Dia juga memberi keyakinan kepada murid-muridnya. Saya naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara. Dan tidak berapa lama lagi, 10 hari setelah kenaikan saya akan memberi jaminan penyertaan, memberi kekuatan baru, kehadiran baru, yaitu lewat Roh Kudus. Nah, ini akan menjadi sukacita bagi kita semua dan juga bagi adik-adik. Karena setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, maka turunlah Roh Kudus.
Dia berada di dalam kehidupan kita. Dia juga mengajari kita seperti Yesus sebelumnya mengajari, tetapi lewat orang-orang yang beriman di sekitar kita, lewat katakan orang-orang yang telah melihat dan merasakan penyertaan Tuhan Yesus di sekitar kita. Bisa itu lewat papa mama kita, Tuhan Yesus mengajari. Bisa lewat guru kita di sekolah, Tuhan juga mengajari. Bisa lihat saudara-saudara yang mengasihi kita, Tuhan mengajari dan memberi berkat-Nya bagi kita. Nah, adik-adik semua, setelah Yesus naik ke surga dan 10 hari kemudian Yesus memberikan Roh Kudus untuk penolong dan penjamin kehidupan kita berikutnya. Tentunya bagi kita sekarang ini nih, kan sudah masanya memperingati ya. Artinya ini telah terjadi beberapa tahun atau beribu tahun yang lalu. Nah, apa yang menjadi tugas kita adik-adik semua? Kalau dari tema kita hari ini, kita harus siap menjadi saksi Kristus. Artinya saksi Kristus, kita selalu mau bersyukur. Apapun yang kita alami, bagaimanapun perasaan kita, bersyukurlah selalu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberi berkat-berkat-Nya. Baru kita juga dituntun sebagai kesaksian kehidupan kita berdoa. Karena dengan berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau dibimbing oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau juga hidup kita dikuasai oleh sukacita yang dari Tuhan Yesus. Maka selalu berdoa ya adik-adik. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun pagi berdoa, dan mengerjakan segala aktivitas-aktivitas kita selalu berdoa. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini perwujud nyataan yang sangat bisa kita rasakan, yaitu berbuat baik. Berbuat baik kepada kakak dan abangnya, dan teman-teman yang ada di sekitarnya, dan juga kepada papa mamanya. Dengan cara bagaimana? Kalau disuruh melakukan sesuatu, ya lakukanlah, taatlah, dan mau mengerjakannya. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi adik-adik semua. Adik-adik semua, itulah yang menjadi kesaksian kita, sehingga pada waktunya nanti, Yesus juga datang lagi untuk menemui kita. Kita telah menjadi orang-orang yang dikasihinya dan orang baik di hadapannya. Maka kita akan dibawa ke tempat rumah yang telah ditetapkan bagi kita. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik semua. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa, mari kita melakukan perbuatan baik di setiap saat dan waktu dan tempat dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Berkati adik-adik semua yang telah mendengarkan firman, karena dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kami akan mendapat kekuatan baru, yaitu Roh Kudus yang telah berada di tengah-tengah kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kehidupan adik-adik semua dan keluarganya, sehingga kami selalu bersukacita mengalami rahmat Tuhan dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, berkati adik-adik semua dalam tumbuh kembangnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.